Salam jumpa pemirsa, Maluku Utara Membangun kembali menyapa Anda. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat dari dekat implementasi kurikulum Merdeka melalui penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selama 9 hari, proyek ini berlangsung dan puncaknya dikolaborasikan dengan MAIS yang rutin dilaksanakan. Bagaimana keseruan dari kegiatan ini? Inilah Maluku Utara Membangun implementasi profil pelajar Pancasila di lingkungan sekolah. SMK Negeri 1 Kota Ternate merupakan sekolah unggulan yang menciptakan lulusan potensial berkompeten. Sebagai sekolah unggulan, SMK Negeri 1 Kota Ternate mencoba menyeimbangkan antara pembelajaran umum, keahlian, dan karakter. Salah satu yang coba dikembangkan adalah implementasi profil pelajar Pancasila melalui P5. Puncak dari proyek tersebut maka dikolaborasikan dengan gelaran MAIS 2023 untuk menampilkan kreativitas dari peserta didik. MAIS hanyalah bagian kecil dari kolaborasi antara P5 dengan program wajib yang dijalankan di sekolah. MAIS memberikan kemandirian dari peserta didik untuk mengatur dan mengekspresikan apa yang dia miliki sehingga layak dan laku untuk dijual, tentulah dengan mengandalkan potensi yang dimilikinya. MAIS tahun 2023 bertemakan kreasi, ekspos karya, dan kreativitas siswa. Adalah corong untuk menerbitkan kemampuan siswa ke ruang publik. MAIS yang dikolaborasikan dengan P5 ini akan menjadi salah satu ikon di SMK Negeri 1 Kota Ternate. Adalah bagaimana siswa dan yang ada di kelas 11 ULP melaksanakan salah satu praktek pembelajaran dalam bentuk kegiatan MAIS 2023 yang dirangkaikan dengan kegiatan gelar karya, ya, di mana gelar karya adalah rangkaian daripada proyek P5 yang nanti akan menjadi salah satu ikon SMK Negeri 1 Kota Ternate. Dalam implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dilakukan pertunjukan sosiodrama dan fashion show. Sosiodrama sendiri menampilkan permainan peran yang dominan bertemakan kampanye penghapusan bullying. Implementasi P5 mengisyaratkan tema yang sudah disiapkan pemerintah. Satuan pendidikan pun diarahkan untuk memilih dan dipilihlah tema khusus di berbagai angkatan seperti kelas 10, kelas 11, dan 12 dengan tema berbeda-beda. Tentu kami memilih implementasinya adalah sesuai dengan tema. Tema itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian satuan pendidikan memilih. Jadi untuk kelas 10 itu adalah tema gaya hidup berkelanjutan dan suara demokrasi. Kemudian yang kelas 11 itu adalah bangunlah jiwa dan raganya. Kelas 12 itu adalah kearifan lokal, kemudian kebekerjaan. Semuanya untuk tema wajib itu adalah semuanya kebekerjaan. Implementasinya itu adalah untuk kelas 10, alhamdulillah penyerapannya sesuai dengan administrasi yang sudah kami buat. Tentu hal ini kami mengikuti jadwal yang sudah diberikan oleh bagian kurikulum. Semua fasilitator dan koordinator berperan aktif dalam menyelesaikan proyek yang sudah disusun dalam implementasi tahun ketiga ini. Implementasi P5 dilakukan selama 9 hari yang efektif dibagi dalam 3 pekan. Setiap pekan untuk 3 hari pertama digunakan untuk penalaran konsep P5 ini kepada lingkungan sekolah. Jadi untuk 9 hari itu adalah hitungannya 1 tahun itu kan 288 JP, kita bagi 2 144, kita bagi lagi per 10 jam mapel, akhirnya dapatnya 9 hari. Nah untuk 9 hari ini yang pertama itu minggu pertama itu adalah kita pengenalan melalui fasilitator dengan administrasi yang sudah dibuat. Jadi semua fasilitator di minggu pertama itu adalah mengenalkan tentang P5, dimensi maupun sub-elemen yang terdapat di tema yang sudah ditentukan. Kalau kelas 10 suara demokrasi dan gaya hidup berkelanjutan, kemudian yang kelas
11 itu bangunlah jiwa raganya. Kebetulan yang kelas 12 ini masih lagi di lapangan, jadi belum ada penerapannya. Untuk minggu kedua itu mereka sudah mulai menjurus ke proyeknya, yang dilihat adalah penilaian dari proses-proses dimensi yang akan sudah menjadi kiblatnya kita. Jadi ada 6 dimensi kita tentukan berapa yang akan kita butuhkan. Gaya hidup berkelanjutan adalah 4 dan suara demokrasi adalah 3 dimensi. Sehingga dalam proses yang kedua ini kami sudah melihat, karena proyeknya itu adalah kampanye sampah dan daur ulang sampah yang ada di lingkungan sekolah. Dan Bacarita Demokrasi. Jadi itu proyeknya yang sudah diselesaikan di minggu kedua. Untuk minggu ketiga itu adalah kami melihat hasilnya. Untuk hasilnya kami tidak menilai, karena kami sudah menilai prosesnya dari minggu pertama sampai dengan minggu kedua. Hasilnya itu kami melihat pertunjukan dari anak-anak, hasil yang mereka lakukan dari minggu pertama kedua tersebut. Spesialnya lagi adalah kemarin kami berkolaborasi dengan mata pelajaran mengatur acara. Jadi mata pelajaran yang mengatur acara ini yang mengatur pertunjukan tersebut. Pemirsa, selama 9 hari penerapan proyek ini berlangsung, tentunya ada perubahan yang dialami keluarga besar SMK Negeri 1 Kota Ternate. Terutama peserta didik saling menyapa, menghargai, dan menghormati, menjadi identitas baru yang mulai dibiasakan dalam lingkungan pendidikan. Sekolah menengah kejuruan dituntut untuk menciptakan lulusan yang berkualitas yang mampu diterima di lingkungan kerja. Tidak semua lulusan bisa beradaptasi karena lagi-lagi keahlian khususnya dari masing-masing individu justru yang menentukan mampu tidaknya seseorang berkompetisi di lingkungan luar. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan salah satu cara untuk membiasakan suatu kebiasaan agar peserta didik calon lulusan bisa memahami dan mudah berproses jika kelak meninggalkan sekolah. Iya, SMK itu sesungguhnya profil lulusannya itu mengarah kepada penguatan soft skill dan hard skill. Jadi program SMK 5 itu korelasinya sangat positif, dampaknya juga sangat bagus terhadap penguatan karakter atau skill daripada siswa itu sendiri. Hasil survei di lapangan ternyata banyak sekali tenaga kerja yang gagal kerja atau resign secara sepihak atau bersama-sama, itu disebabkan oleh faktor soft skill, bukan hard skill. Nah, kalau hard skill bisa diukur, tapi persoalan soft skill ini butuh penguatan dan pembiasaan. Nah, pembiasaan ini butuh kegiatan yang secara terus-menerus dan berkelanjutan, dan butuh pengawalan yang luar biasa, kerjasama semua pihak yang terlibat dalam penguatan P5 ini. Mengarahkan program P5 sesuai dengan arah dan tujuan tentulah membutuhkan dukungan sumber daya manusia khususnya pengajar. Maka dibentuklah profil fasilitator yang di dalamnya terdapat tenaga pengajar umum yang bisa menampakkan nilai-nilai falsafah Pancasila pada peserta didik.
Kalau fasilitator itu adalah guru-guru umum yang mengajar dan yang integrasi dengan P5 tersebut. Kemudian kalau koordinator itu bisa diambil dari guru produktif maupun guru umum. Ini tahun ketiga. Jadi program P5 untuk kurikulum Merdeka ini adalah tahun ketiga, tahun 2021, 22 dan ini masuk yang ketiga. Cuman penerapannya itu tahun ini berbeda karena semua fasilitator dan koordinator dilibatkan. Bedanya sama tahun sebelumnya itu karena begitulah kami minim dalam menerjemahkan penerapannya, tapi semuanya berjalan. Tapi alhamdulillah berjalan tahun ini insya Allah sudah sesuai dengan koridor. Selama 9 hari program implementasi P5 dijalankan di lingkungan SMK Negeri 1 Kota Ternate, perubahan sikap sudah mulai terlihat dan menjadi pembiasaan dalam aktivitas di dunia pendidikan. Kebiasaan ini diyakini juga akan berdampak bagi pelajar jika beraktivitas di lingkungan kerja. Pembiasaan yang nampak terlihat adalah kesadaran dalam menyapa orang di lingkungan sekitar ataupun tanggung jawab terhadap lingkungan. Secara kasat mata, secara umum saya lihat sudah ada manfaatnya. Siswa sudah mulai pembiasaan menyapa, senyum, kemudian sudah mulai terbiasa dengan mengangkat sampah yang dilewati dan sebagainya. Pembiasaan-pembiasaan seperti ini itu sangat dibutuhkan di dunia kerja, sehingga siswa SMK memang sangat penting untuk punya karakter-karakter seperti itu. Memang sebelum program P5 itu dilaksanakan ada, karena tata tertib sekolah ada, otomatis etika di sekolah itu diterapkan. Tetapi yang saya lihat dengan adanya P5 ini nampak sekali. Saya memantau langsung itu karena anak-anak itu berubah secara 100% sih tidak, tetapi dia karakter daripada anak itu melebihi sebelum ada program P5 itu diterapkan. Karena ini secara fisik, secara kita tidak bisa melihat kalau perubahan itu langsung instan ya. Jadi yang lihat sekarang ini adalah 5S-nya. Jadi pembiasaan P5 ini kan melakukan pembiasaan. Jadi pembiasaan yang biasa kita senyum, sapa, salam, sopan, santun itu sudah kelihatan sekali di anak-anak kita SMK Negeri 1 Kota Ternate. Terus anak-anak awalnya kalau mereka tidak sampah itu mereka abaikan. Sekarang kalau mereka lihat ada sampah yang jatuh biasanya mereka udah langsung ambil. Itu perubahannya. Sedikitnya ada kekuatan baru dalam merubah cara pandang peserta didik akan kehidupan bersosial, di mana tanggung jawab untuk menjadi bagian dari lingkungan harus bisa dijalankan dengan baik. Menjaga hubungan baik dengan sesama dan lingkungan bisa ditumbuhkan jika menjadi suatu kebiasaan. Implementasi P5 di lingkungan SMK Negeri 1 Kota Ternate membawa angin segar dalam ekosistem pendidikan di sekolah kejuruan. Adanya semangat dan percaya diri tumbuh dengan sendirinya. Bukan hanya itu, semangat implementasi kurikulum Merdeka melalui penciptaan profil pelajar Pancasila ini ternyata ikut merubah karakter pelajar bukan hanya pada lingkungan sekolah, namun hingga ke keluarga. Saya selaku pengawas manajerial di sekolah ini
memang terlibat langsung dari awal. Sejak teman-teman guru di sini terlibat dalam penyusunan materi, program, jadwal dan sebagainya. Bahkan saya terlibat langsung ketika pelaksanaan P5 dilaksanakan pada minggu kedua sampai keempat bulan September kemarin. Menurut saya itu manfaatnya sangat besar sekali P5 ketika diterapkan di sekolah, terutama P3-nya itu. Profil pelajar Pancasila itu nampak bagi saya sebagai seorang pengawas manajerial di sekolah ini mempunyai manfaat sangat besar kepada pribadi siswa maupun kepada sekolah secara keseluruhan. Manfaatnya karena pada profil pelajar Pancasila itu dituntut yang pertama itu perubahan karakter para peserta didik. Yang saya melihat itu dapat perubahan karakternya. Yang saya lihat nampak sekali itu peserta didik di sekolah ini sejak awal masuk sekolah itu dengan adanya program P5 itu peningkatan karakternya itu nampak sekali pada saat menyapa guru, menyapa secara teman, menyapa orang yang lebih senior, bahkan menyapa siapa saja yang datang di areal SMK Negeri 1 ini. Jadi bagi saya penting sekali P5 diterapkan di sekolah. Ada dua kemampuan peserta didik yang dipertunjukkan dalam MAIS tahun 2023 ini, yaitu sosiodrama dan fashion show. Keberagaman dan kemampuan siswa ini merupakan kekuatan tersembunyi yang dimiliki peserta didik. Adanya MAIS sebagai mata pelajaran menjadi hal baik jika dikolaborasikan menjadi satu pertunjukan seni bernilai tinggi, dan itu pun berhasil dipertontonkan di hadapan publik. MAIS itu adalah meeting, insentif, conference, dan exhibition. Yang dimana kalau kita artikan secara besar itu adalah suatu kegiatan pariwisata yang kita lakukan, kita rencanakan secara matang dan akan mencapai tujuan tertentu. Jadi kita berkolaborasi dengan P5 ini karena P5 yang dilihat adalah suatu prosesnya, bukan hasil akhirnya. Acaranya bukan dibilang dadakan, tapi kita sangat cepat dalam mempersiapkan acara kemarin. Tidak kurang dari 1 minggu kita sudah siap untuk pertunjukan acara MAIS kemarin. Kita berjalan lurus dengan P5, kita satu arah dengan P5 dengan berkolaborasi itu tadi. Jadi kita bagaimana ya, kita itu memberi ruang kepada siswa-siswi agar mereka proses tadi yang P5 ini yang sudah jadi hasil akhirnya, kita memberikan ruang untuk pertunjukan. Kita membuat suatu pertunjukan. Untuk kelas 10 ada fashion show, dan untuk kelas 11 ada sosiodrama, membuat drama. Temanya tentang bully, untuk kelas 10 tentang kreasi sampah. Kalau barang bekas tidak, cuman karena P5-nya tentang gaya hidup berkelanjutan, jadi mereka mendaur ulang tapi tidak dalam bentuk sampah. Jadi mereka berkreasi. Jadi terbuatlah sebuah baju. Jadi awalnya arahan adalah daur ulang sampah yang ada di lingkungan sekolah. Tapi kondisinya adalah bukan tidak membenarkan atau mengiyakan, tapi kenyataannya adalah secara kreatif anak-anak mereka mengambil sampah di luar sekolah. Jadi kenyataannya begitu. Nah, hal ini yang membuat kami harus duduk berdiskusi lagi, apakah konsep yang kita lakukan ini sudah betul atau tidak. Itu yang harus kita diskusikan pada saat evaluasi nanti. Seperti itu konsepnya. P5 membawa iklim perubahan bagi peserta didik. Materi yang diberikan fasilitator langsung dipraktekkan, dan dampaknya komunikasi antar sesama bisa lebih baik. Begitupun dengan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Saya mempelajari P5 yang ada di SMK Negeri 1 Kota Ternate. Awalnya saya kurang begitu berbaur dengan teman-teman yang ada di kelas saya. Nah, setelah adanya P5, saya dan juga teman-teman saya bisa berbaur dan juga meningkatkan kolaborasi dalam bekerja sama. Kemudian P5 juga mengajarkan kita untuk menjaga lingkungan. Jadi P5 bisa berdampak besar pada lingkungan sekolah kita, menjadikan lingkungan sekolah kita menjadi bersih dan juga lingkungan yang sehat. Karena ada salah satu proyek dari P5 yaitu tentang mengkampanyekan sampah.
Nah, dari kampanye sampah juga kita bisa meningkatkan jiwa demokrasi kita dalam menyuarakan pendapat dan juga mengajak teman-teman kita untuk bekerja sama dalam membuat lingkungan sekolah kita menjadi lingkungan sekolah yang sehat, bersih, dan juga asri. Merasa dampaknya begitu besar karena P5 juga membuat kita bisa membiasakan dari hal-hal kecil yang mungkin tidak kita pedulikan bisa menjadi lebih ekstra untuk mungkin lebih konsisten terhadap hal-hal kecil yang ada di lingkungan kita, terutama dari diri sendiri. Misalnya yang awalnya itu kan pada awalnya saya mungkin datang kadang di atas jam 6. Nah, saat ada P5 itu jiwa saya mendorong saya untuk lebih disiplin datangnya lebih tepat waktu, dan itu terbiasa selama 3 minggu itu dan terbiasa sampai sekarang. Kalau dari lingkungan sekolah, yang terutama dari lingkungan kelas Maya nih, yang Maya lihat tuh awalnya Maya dengan teman-teman itu kurang begitu mungkin dalam segi komunikasi kurang begitu berkomunikasi, tapi setelah adanya P5 dalam satu kelas itu kayak membentuk satu kelompok dan kita bisa berkomunikasi. Implementasi P5 bukan hanya terdampak di lingkungan sekolah. Dalam keluarga pun, implementasi P5 mampu memberikan perubahan dalam hubungan kekerabatan di lingkaran keluarga peserta didik. Kalau di lingkungan keluarga, yang Maya rasakan tuh terutama Maya dengan saudara Maya, karena Maya mempunyai adik. Jadi adik Maya kan suka memberikan kayak pendapat begitu. Ketika kami lagi berdiskusi mungkin kita ada perbedaan pendapat sedikit. Nah, dari situ Maya bisa memahaminya, menghargai pendapat dia dan juga mengeluarkan pendapat Maya, tetapi tidak sampai terjadi konflik begitu. Kreativitas yang dimiliki peserta didik terungkap sudah melalui P5. Keahlian hidup yang tak diajarkan di lingkungan sekolah pun mampu diterjemahkan dengan kreativitas, seperti pemanfaatan barang bekas untuk pakaian ataupun tata bahasa untuk pentas seni drama. Harapan tetap ada untuk implementasi P5 ini bisa terus berkesinambungan, minimal bisa terus melakukan hal kebaikan, membangun karakter diri dan lingkungan di sekitar. Kolaborasi itu penting dalam upaya meningkatkan kualitas SMK Negeri 1 Kota Ternate di masa yang akan datang. Bakat minat peserta didik itu di diri masing-masing, tetapi setelah P5 kembali itu dikolaborasikan dengan MAIS itu nampak di situ. Saya melihat sampai pada akhirnya sekolah mengadakan lomba di akhir pekan untuk pelaksanaan P5 itu, bahwa anak-anak itu bisa menampilkan kreasi mereka itu secara berkelompok, tapi itu memang diseleksi di setiap kelas. Menurut pantauan saya itu nampak sekali, Pak. Saya lebih cenderung melihat bahwa ternyata anak-anak di SMK 1 ini ke depannya itu banyak desainer yang bisa didapat di sekolah ini. Padahal sebetulnya SMK ini program keahliannya bukan ke busana, tetapi saya melihat kemarin itu dari menurut pengamatan saya, banyak sekali desainer yang ada di sini. Karena lewat sampah bekas itu banyak kreasi-kreasi busana yang mereka tampilkan. Dengan adanya program P5 itu jelas life skill, karakter dari peserta didik itu dia nampak di situ, bisa kita dapatkan di situ, Pak. Seperti kemarin saya melihat dari, kebetulan saya orang bahasa, saya melihat dari sisi bahasa sastra, itu juga nampak sekali. Anak-anak bisa memastikan, bisa menampilkan bagaimana sih karakter-karakter mereka tentang kehidupan di dunia nyata, tentang bullying dan sebagainya, bisa. Jadi memang bagi saya dapat life skillnya. Seperti tinggal pihak sekolah itu bagaimana bisa mendukung program pemerintah ke arah itu. Kalau saya yakin anak-anak pasti bisa. Ya, ini adalah wajib buat kurikulum. Ini program ini wajib buat kurikulum, jadi keniscayaan dalam pengelolaan program pendidikan memang ini penting dan itu harus dilaksanakan. Jadi sudah menjadi kegiatan rutin, jadi tidak perlu lagi ada perencanaan atau ini sudah masuk dalam
proyek kegiatan rutin kurikulum maupun sekolah, sehingga itu tidak perlu lagi butuh perencanaan, memang wajib untuk jalan. Dan itu yang diharapkan oleh profil lulusan SMK oleh pemerintah. Ya, saya berharap bahwa semua pihak tetap berdiri pada posisinya masing-masing mengawal proses pembiasaan ini, karena semua pihak itu berperan penting dalam kegiatan. Siswa melakukan pembiasaan, guru juga harus melakukan pembiasaan. Siswa melakukan sesuatu, guru juga perlu membuat pengawalan terhadap siswa, pembimbingan terhadap siswa. Jadi saya pikir semua pihak harus penting berperan sesuai dengan posisinya masing-masing. Harapan saya semoga ini adalah membiasakan karakter orang itu tidak gampang. Jadi harapannya kita sebagai pribadi melakukan pembiasaan itu secara terus-menerus, baik itu sapa, salam, senyum, sopan, santun, bersalaman dengan siapa aja yang ada di lingkungan sekolah. Terus kita harus melakukan yang pertama adalah komunikasi dalam santun tadi. Jadi kita menyampaikan apapun itu kepada siapapun dengan santun untuk berkomunikasinya. Harapan kedepannya semoga P5 ini kita tetap jalan dan kita tetap melakukan perbaikan-perbaikan, karena kita tidak mudah membalik telapak tangan untuk membentuk karakter peserta didik kita, walaupun diri kita sendiri. Jadi harapan saya, mari kita terus berkolaborasi untuk membangun diri kita, untuk membangun karakter kita dan karakter lingkungan kita, khusus SMK Negeri 1 Kota Ternate. Anak-anak, siswa-siswi sudah terlihat di 5S-nya, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Jadi harapan saya ke depan, mari kita berkolaborasi untuk membentuk karakter kita semua di SMK Negeri 1 Kota Ternate. Kalau harapan Maya mungkin karena waktu kita mempelajari P5 itu hanya diberikan 3 minggu. Itu waktu yang singkat menurut Maya. Nah, jadi harapan Maya semoga kedepannya P5 bisa memberikan ruang yang lebih banyak, bukan hanya dalam P5 tetapi dalam pendidikan, kurikulum pendidikan juga memberikan ruang bagi para siswa-siswi untuk berkreativitas sesuai dengan minat dan juga bakat mereka dalam kegiatan apapun yang bisa mendorong mereka lebih berkreasi dan juga meningkatkan meningkatkan segi ini, maksudnya mengekspresikan diri mereka dalam sesuai dengan minat dan juga passion mereka. Pemirsa, demikianlah sajian Maluku Utara Membangun kali ini. Implementasi penerapan P5 di lingkungan SMK Negeri 1 Kota Ternate membawa suasana baru yang mendukung ekosistem pendidikan. Semoga terus berlanjut untuk mutu pendidikan kejuruan yang lebih maju. Sampai jumpa.